Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Allah dan merenungkannya. Siapkanlah hatimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu pada saat yang istimewa ini. Engkaulah Bapa yang penuh kasih, yang selalu mencintai kami setiap saat. Kau bimbing kami, kau tuntun kami tersimu pada masa prapaskah ini, supaya kami hidup senantiasa bersandar kepada firman-Mu. Bantulah kami ya Tuhan pada masa prapaskah ini, supaya hati kami selalu ada pada Engkau, dan kami juga mencintai sama kami. Tolonglah kami ya Tuhan, mampu juga membawa sikap tobat kami, berjalan bersama-sama seiring dengan kehendak-Nya Allah. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita baca teks kitab suci yang diambil dari Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, kemudian ayat 11 sampai 32. Isi teksnya sebagai berikut. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadi kalau aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya, pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadamu belum pernah Bapa memberikan seorang anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku,
dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pantaslah kita olah kembali dengan baik-baik hidup kita ini, supaya berkenan di hati Allah. Jangan salah atur hidupmu itu, karena kalau salah ambil keputusan selangkah, Anda bisa jatuh dosa, dan dengan demikian jauh dari Allah. Hal itu terungkap dengan jelas dalam bacaan Injil pada hari ini. Dalam teks Lukas digambarkan bahwa cukup kaya keluarga ini. Bapa dengan 2 anak laki-laki. Satu saat si bungsu mulai berpikir bahwa baiklah saya tinggalkan rumah, tinggalkan bapa, kakakku, dan saya merantau jauh-jauh. Dengan gembira hati dia minta kepada bapaknya, berikanlah harta benda yang menjadi milikku. Aku mau pergi jauh-jauh. Saudara sekalian, bapak yang baik hati itu tidak mau mengecewakan anak ini. Dia mulai bagi-bagi harta benda itu. Dan kepada yang bungsu dia serahkan haknya. Anak bungsu dan penuh sukacita meninggalkan keluarga ini dan pergi jauh-jauh. Di perantauan dia selangkah. Dia bukan menggunakan harta itu untuk hari depan dia. Dia bukan punya visi ke depan. Dia bukan berpikir bagaimana saya kelola hidup saya ini, merancang hidup saya ini sebaik mungkin. Karena penentuan hari depanku ada dalam kuasa saya, dalam tangan saya, dalam pikiran saya. Dia hidup berfoya-foya dengan harta benda itu. Hidupnya dengan para pelacur. Kekayaan hartanya itu dia boroskan, berfoya-foya. Kekayaan harta itu ternyata dia pakai bukan untuk masa depan dia, tetapi dia boros. Akhirnya satu saat juga dia miskin dan dia tidak punya apa-apa lagi. Sudah sekalian, lihat. Pemborosan tanpa perhitungan. Dia jatuh miskin. Karena apa? Tidak punya perhitungan yang baik karena harta yang dia punya dan untuk hari depan dia. Orang kaya kau mau makan makanan babi, kan lucu. Tidak baik. Makanan babi untuk babi, bukan untuk manusia. Manusia punya makanan yang sudah spesial, tapi kalau tidak punya perhitungan, Anda akan jatuh pada situasi yang sama ini. Saudara, syukur bahwa dia akhirnya menyadari, aku jauh dari Bapakku. Bukankah harta benda banyak di rumah sana? Kenapa saya berfoya-foya semacam begini? Aku mau kembali ke rumah Bapakku, tetapi aku tidak mau lagi disebut sebagai anak Bapak. Biarlah aku menjadi anak upahan saja. Lihat, pikiran dia berbeda dengan pikiran bapaknya. Karena jauh dari Bapak, jauh dari tuntunan Bapak, jauh dari didikan Bapak. Saudara sekalian, semakin jauh, semakin jatuh pada pikiran pribadi yang meleset dengan cara berpikir Bapak sendiri. Lihat saja, dia kembali kepada bapaknya. Dan begitu bapaknya lihat jauh-jauh dia muncul, bapaknya berlari-lari menyongsong dia. Bukan bapaknya malas tahu, bukan bapaknya tidak ambil pusing. Bapaknya penuh sukacita karena anakku dia sudah mati ini hidup kembali. Yang sudah hilang itu ditemukan kembali. Itulah sukacita bapak keluarga. Dan dia mulai perintahkan hamba-hambanya, ambillah jubah yang bagus itu. Ambillah pakaian yang bagus itu, kenakanlah kepada dia. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Karena dia ini adalah anakku. Bukan cuma itu. Ambillah anak lembu jantan dan sembelihlah dia. Kita makan bersama-sama dengan penuh sukacita. Karena anakku ini sudah kembali ke rumah tempat tinggal dia tempo dulu. Itulah Bapa yang baik hati. Seorang Bapa yang tahu di mana anaknya. Meskipunlah kesalahan, Bapa tidak mau simpan kesalahan itu. Dia mengampuni dan merangkul kembali anaknya yang dia sayangi ini. Saudara, kesalahan daripada anak bungsu ini bahwa dia punya hatinya tertanam pada harta benda itu. Bukan hatinya pada bapaknya yang penuh kasih sayang itu. Bukan hatinya pada kakak sulung itu yang juga menyayangi dia.
tapi hatinya tertanam tertarik pada harta benda dan dia mau berfoya-foya dengan harta benda itu. Anda lihat apa yang terjadi? Karena hatimu tertanam pada harta benda, lalu kemudian kau jatuh dalam dosa, para pelacur. Kau punya arah hidup tidak jelas lagi, sudah hilang karena apa? Kau berfoya-foya tanpa perhitungan masa depanmu yang mestinya kau tentukan mulai saat kau menerima harta benda itu. Tapi syukur anak bungsu ini bertobat kembali. Pertobatan itulah yang diperhitungkan oleh bapaknya sendiri. Karena kau bertobat, aku senang. Bapak mau anaknya bertobat. Anaknya mau kembali menyadari kesalahannya dan kembali kepada bapaknya. Itulah kehebatan Bapa yang baik hati itu. Kita lihat lagi bagaimana kasih sulung. Baik bahwa dia tinggal bersama-sama dengan bapaknya, itu bagus. Dia tidak merantau, dia mau ada pendidikan bapaknya, itu bagus. Tapi kelemahan si sulung ini ialah bahwa hatinya juga terpana pada harta benda. Lihat, itulah kekeliruan dia. Sehingga pada saat bapak ambil anak lembu tambun itu, anak merontak. Kenapa saya beli untuk adikku ini yang memboroskan harta benda? Hati anak ini juga tertanam pada harta bendanya ini. Dan itu juga tidak bagus. Bapaknya bilang apa? Hai anakku, kau mesti bersuka cita. Karena adikmu ini sudah mati tapi hidup kembali. Sudah hilang tapi ditemukan kembali. Dan semua harta ini adalah kepunyaanmu, bukan milikku. Saudara sekalian, luar biasa Bapak ini. Kesalahan yang kedua si sulungnya lah bahwa dia tidak punya sifat pengampunan kepada adiknya. Betul bahwa dia sudah bersalah. Tapi kalau kita punya hati kasih, hati mau merangkul orang lain, biarlah adikmu yang bersalah itu kau berikan pengampunan kepada dia. Untuk kembali hidup sebagai adik dan kakak di bawah tuntunan Bapa sendiri. Saudara sekalian, uraian tadi menggambarkan bagaimana sikap Allah kepada manusia. Allah mencintai kita. Allah suka mengampuni dosa-dosa kita. Asal saja kita juga mau bertobat. Dan karena itu hendaklah hati kita terarah kepada Tuhan. Janganlah melekat pada harta benda. Tetapi hatimu mestinya terarah kepada harta benda surgawi. Di mana Allah bertakhta, Allah punya segala-galanya. Satukanlah hatimu, tinggal bersama Bapa di sorga, supaya kau juga dilindungi, kau juga diselamatkan karena keperkasaan Tuhan Allah. Jangan jauh dari Tuhan Allah. Anda akan jatuh dalam dosa seperti anak bungsu itu yang hanya berfoya-foya karena jauh dari Allah. Makanya kita mesti punya pandangan yang benar tentang Tuhan Allah. Allah bukan suka menghakimi, Allah Maha baik yang siap mengampuni kita. Asal saya kita juga bersandar kepada Dia dan bersatu bersama Dia. Yang kedua, janganlah hatimu melekat pada harta benda duniawi ini. Kita sama-sama sebagai bos-bosnya Tuhan. Artinya apa? Yang kita punya ini, harta benda kita ini, kalau kita punya kelebihan, kita juga bagi-bagi pada orang lain yang miskin, yang susah itu. Itu tugas kita. Makanya janganlah melekatkan hatimu pada harta benda. Karena apa? Konsekuensinya kau jauh dari sikap Tuhan Allah. Dan yang kedua adalah kau akan jatuh dalam dosa. Karena kau tidak mau pusing orang lain yang mau butuhkan bantuanmu, pertolonganmu. Yang ketiga, anak-anak, lihatlah orang tuamu. Kau hormati orang tuamu. Kau mesti tolong orang tuamu, jangan jauh dari mereka. Anda pergi jauh-jauh untuk belajar, untuk berkarya, itu boleh saja. Tapi jangan minta harta milikmu, lalu kau berfoya-foya dengan harta milik itu. Lebih baik kau bersama orang tuamu. Kau dengarkan nasihat mereka. Kau dengarkan saran-saran mereka. Kalau orang tua mau kau hidup baik-baik. Yang ketiga, pada masa ini Tuhan mau kita bertobat. Ubahlah pikiranmu, ubahlah hatimu, ubahlah cara hidupmu. Yang barangkali tidak cocok lagi dengan kehendak Tuhan Allah. Semakin berbuat baik banyak, kau semakin cintai manusia. Tetapi juga Tuhan Allah sendiri. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, kita minta Tuhan tolong kita, Tuhan bantu kita supaya hidup kita ini semakin berkenan di hati Dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, lihatlah kami semua yang ada pada saat ini.
Kami mau Kau senantiasa membantu kami. Tolonglah kami pada masa prapaskah ini. Alihkanlah perhatian kami kepada Engkau, supaya kami sungguh-sungguh mau berbuat yang terbaik seperti yang Kau harapkan dari kami sekalian, ya Allah. Keluarga kami hendaklah jadi keluarga yang baik, karena kami saling mendukung, saling menguatkan. Terima kasih ya Tuhan. Pujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.